siapa yang menyandarkan diri kepada kekuasaan, maka logika akal sehatnya akan berubah. Perkataan yang benar sekali. Ya siapa sih nggak senang dikasih uang ya kan? Iya, benar. Makanya kemarin saya sempat jadi buzzer juga ya, ada duit. Bukan yang ini ya, bukan 150 juta. Nah, tapi kan konten Ya satu posting 150 juta itu benar. Enggak, bukan itu mah hoax katanya. Hoax ya. Itu jebakan katanya. Karena memang sekarang bahasa-bahasa begitu sering. Sudah tapi belum ya kan? Tadi rusuh tapi Ikutan, rusuh tapi tidak berusuh. Iya. Ikut rusuh. Ikut rusuh tapi bukan memulai apa gitu. Bukan berusuh ya kan? Hanya ikut rusuh bukan berusuh. Kemarin kan dari Bang Ferry itu yang ngomong perdebatan itu ya. Menurut Abang, ikut rusuh sama perusuh apa bedanya? Bedanya? Ya sama aja sebenarnya, sama-sama rusuh. Beda nggak sih? Nah, bedanya apa kalau Karin? Kalau misalnya ikut rusuh, ya dia ikut-ikutan. Kalau perusuh berarti dia yang memulai kerusuhannya. Oh. Ya nggak, tapi sama-sama salah. Sama rusuh. Endingnya Sama-sama goalsnya. salah. Iya, sama-sama salah sih. Iya. Ngejarah sama ikut-ikut jarah gitu. Itu tolol sih. Itu dia. Maksud kamu Bapak TNI itu tolol? Enggak gitu, maksud gue juga, gue yakin yang Nggak, bahasanya ganti lagi Bang. Bangsat sekarang. parah banget. Jadi memang lagi tren sekarang begitu-gitu Bang. Jadi buat diksi frasa ya mengapung aja Bang. Jadi nggak ada ujungnya. Iya benar. Bukan soal menang, pokoknya nggak ada ujungnya aja, nggak tahu ujungnya. Ngambang. Ya sama lah dengan ibarat ijazah sekarang nggak ada ujungnya kan, pas selesai ya sampai kiamat juga gitulah kira-kira. Jadi dibuat nggak jelas aja. Ijazah Jokowi. Ya kan nggak jelas juga ujungnya sampai sekarang. Tapi udah jangan kesana lagi Bang. Kan nggak ada ujungnya. Iya nggak ada ujung betul. Ngapain dibahas? Nggak jelas ngapain juga. dibahas? Iya. Bahas dikit boleh nggak? Maksudnya kenapa kita harus ribut masalah gitu sih Bang? Ijazah Jokowi? Kenapa Sepenting itu itu kan dinaik-naikin sih Bang? Nggak Saya tahu. agak nggak ngerti. Iya, mungkin itu tinggal hiburan untuk orang Indonesia lagi, nggak ada lagi hiburan lain. Udah terlalu menderita, susah kan? Masa ada orang bete? Anjing bete banget pasti lihat. Wah ini keren banget nih kasus nih gitu terhibur. Sorry. Sekarang kan memang rakyat udah susah kan, di jalan udah macet. Ya. Tinggal kayak yang meninggal kayak Afwan Kurniawan, Ya. 7 kali berapa ukuran rumahnya kan? Ya. 7 keluarga di sana, ya kan? Terus gaji 1 bulan 1 minggu udah habis, ya kan? Betul. Itu kalau ada gaji, karena nggak ada gaji, ya kan? Iya. Nah, habis itu di rumah udah begitu. Ya mereka nggak mau lagi yang pusing-pusing sebenarnya kan? Ya nontonnya ya dangdut, udah stres tinggi kan? Iya. Jadi buat happy aja. Nah, itu makanya bangsa rakyat kita itu terlalu baik. Jadi dibuat menderita, susah, dimaki. Dia tetap aja nggak marah. Tapi kemarin udah klimaks kayak udah nggak tahan lagi. Lama-lama juga begini kan. Udah terlalu dianiaya juga. Iya betul. Karena statementnya ditambah lagi. Statement ini mulutnya nih. Ya kan? Mulutnya kalau bahasa orang Minang laba ciri gitu. Apa tuh? Apa tuh? Ya mulutnya itu udah bahasanya. Iya Nyinyir udah. terus ngomongnya ngasal. Iya lebih baik mereka tidur daripada hidup gitu. Tidur aja lah. Apa tadi? Artinya Laba ciri. Laba ciri. Iya, Mau gue mulutnya bilang tuh nanti. baciri. Laba ciri. Iya, jadi artinya apa? Artinya Ya, terserah artinya. Bang. Ya kalau lebih baik Tapo. lebih baik. Ya lebih baik. Tidur aja ketimbang bangun. Iya, daripada Karena iya. kalau bangun menyusahkan gitu. Iya benar. Ngomongnya Iya. bikin nyebelin betul. Laba ciri. Iya. Laba ciri. Enggak ya? Kok dia ngomong buat cowoknya ini? Enggak lah, enggak ada cowok, enggak main. Kamu sebagai generasi yang paling muda di antara kita semua ini ngelihat ini takut nggak sih ngelihat kejadian-kejadian kemarin? Jujur takut tapi saya tetap ngedukung gitu lah. Cuman kayak maksudnya gini, gue kan Cina ya. Ada Ada ketakutan. beberapa DM nih yang tiba-tiba nge-DM dan bilang awas diperkosa. Gue giniin lo gini. Iya, benar di Instagram. Iya. Jadi kayak Lu lihat Jir. akun-akunnya. Akunnya asli apa enggak? Asli apa Enggak, enggak? akun fake. Itu kayaknya buzzer deh. Iya. Jadi kayak serba salah gitu. Karena harus Lah kan emang dia mencoba. ngapain. Karena itu kan nakut-nakutin Dia kan ya. coba Teror terus dari mana-mana. karena kan maka sama dengan peristiwa kita 2019 kan politik identitas kan. Iya. Itu kan yang buat saya tahu orangnya, bukan orangnya ya. Gengnya tahu. Siapa? Kan enggak ada dalam pemilu kita pernah agama dibenturkan. Iya. Iya benar. Agama dibenturkan soal tentang kafir umat ini apa namanya Apa ini tidak bisa di ya di istilahnya sini. kadrun lah kampret Iya, lah iya, itu betul-betul agama ya. Itu kan nggak ada yang alami, itu kan dibenturkan Dia dibenturkan. sengaja. Dan itu hasil untuk kemenangan kan, simpati, empati, sentimen. Artinya mengorbankan itu, merobek
pertaruhannya terlalu berat. Karena itu kan pusaran air. Dia tinggal tenggelam aja, itu merusak kesatuan kan, persatuan kan, dan itu NKRI kan taruhannya. Iya. Itu kan sengaja diciptakan. Iya. Itu bukan alamiah. Nah, yang begini ini kan juga udah mulai dipancing ke etnis ya kan. Habis itu ditambah jumlah korban. Karena kalau korban nggak terhindar, itu arahnya nanti digiring ke sana. Ke agama lagi. Karena harusnya kan korban nggak boleh, harus dihindari korban. Iya betul. Biar apinya nanti- terus nyala nah, terus. Apinya, nah maka dimulaikanlah sentimen agama, etnis tadi kan, Cina. Etnis tadi. Itu udah mulai. Termasuk berarti kan penjara. salah. Iya. Termasuk Ini penjara. abang ngarah ke HTI. Nggak tahu ya, nggak ngerti. Intinya itu mengancam saja. Nggak boleh kita masuk sentuh-sentuh itu tuh nggak boleh, haram. Betul. Karena itu merusak ke Indonesia. Karena kita itu terlalu lama kita orang Indonesia itu diajari tentang toleransi. Orang Indonesia itu udah sangat toleran dari dulu. Dari dulu. Coba lihat Maluku di Iya. Papua, itu toleransi. Artinya terlalu tua kita ngajarin tentang toleransi Indonesia. Maka kalau itu dipantik, itu artinya bermain api. Bahaya. Ya, berarti memang Harus dihentikan. terorganisasi. Nah, terus dari kan banyak banget omongan, termasuk salah satu yang paling ramai itu adalah kerusuhan ini didanai dari luar negeri. Menurut abang bagaimana? Ya bisa tidak. Ya, Lebih tapi gede intinya mana, katanya kira-kira? ada anggaran yang transfer anggaran pada waktu demonstrasi tanggal 25 itu memang ada transfer ke akun-akun kan, katanya kan gitu. begitu terjadi. Tapi kan terlepas dari soal asing, Iya. soal Atau ada didanai internal, atau enggak. kan saya apa yang disampaikan Ferry kan bukan itu masalahnya. Masalahnya kan Betul. mereka yang dituduh tadi, Iya. mahasiswa yang baik-baik tadi. Habis itu mereka juga dimaki-maki kan. Habis itu mereka juga diinterogasi seperti itu. Itu yang nggak nyaman kan mereka. Dan Nah, harusnya pemerintah fokus sama permasalahannya dan tuntutannya dikabulin, udah kelar ini. Iya, ini juga problem. Misalnya Pak Prabowo mengatasi ini, saya juga kritik sebenarnya. Kenaikan pangkat itu bukan kita tidak boleh, silahkan aja. Oh, betul. Tapi momentum kayak begini, udah rakyat korban 9 orang, udah benturan seperti ini, rakyat tertuduh menjadi biang kerok, kerusuhan, mahasiswa dianggap menjadi makar. Kan momennya nggak pas sebenarnya. Betul. Harusnya tunggu dulu waktu yang tepat. Pembisiknya Agak tenang yang dulu. Nah ini pembisiknya siapa? Iya. Arti kan mau ngetes lagi, mau benturin lagi. Oh, mau coba-coba lagi gitu. Ini kan nggak pantas. Atau ada negosiasi antara kepolisian dengan Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo pernah ditilang waktu itu. Ini Oleh ya. Bapak. Masih 3-in-1 lagi. Gila, zaman dulu ya anjir. Oh gitu ya, makanya dikasih kenaikan pangkat. Ya, ancaman mau diungkap lagi nggak? Dulu ditilang nih Bapak. Malu kan? 3-in-1 Pak? masih zaman 3-in-1 dulu. dulu Bapak sampai nyewa anak kecil di Joki-joki. jalan joki-joki. Ya artinya harus hati-hati betul kan, misalnya soal beliau bicara Betul sih. Ya artinya harusnya beliau bawa itu kepada perasaan rakyat aja. Misalnya ini kemarahan rakyat ini akibat kita semua kan gitu. Akibat pejabat yang nggak PK, kenaikan pajak yang di saat mereka lagi susah ditindas kan, habis itu dimaki. Jadi artinya ini kemarahan yang terjadi bukan hanya karena faktor luar atau ada tunggang menunggangi tadi, karena memang pada saat sama beliau kan lagi gesit-gesit semangatnya nih. Iya, Di kejaksaan, ya membereskan ini. Biasanya kan ini saya bilang risiko tinggi. Betul. Karena apa? Ini ibaratnya adegannya termasuk berbahaya juga. Karena beliau belum kuat pondasinya, masuk ke Sikat semua orang. ya belum kuat secara sparring, dia pondasi nggak kuat, dia masuk ke wilayah yang selama ini orang nggak berani sentuh yang gitu-gitu, soal migas, Migas. ilegal, tambang, batu bara. Beliau sampai bilang kan, awas jenderal-jenderal yang tentara, polisi, kalian kalau ada yang backing silakan mundur kan gitu. betul. Kalau nggak kalian akan berhadapan dengan saya. Ya. Nah, yang gini-gini itu kan bahasanya agak ngeri sedap ini sebenarnya. Betul. Karena itu pasti ada kenyamanan terganggu. Ya. Ada yang selama ini itu adalah oligarki, cukong, toke-toke itu, bohir itu permainan di situ. Nah, Pak Prabowo masuk ke wilayah itu kan. Nah, itu kan menjadi salah satu orang mengaitkannya itu. Ada aktornya di situ yang terlibat juga. Betul. Disambut dengan kegelisahan penderitaan rakyat yang sudah sangat Bertumbuk. ya konslet lah, udah tingkat tinggi lah. Nah, kan ditambah dengan kenaikan pajak. Nah, kemudian ya korupsi statement. ya. Kalau korupsi kan beliau sangat di kejaksaan kan beliau pamerkan semua rampasan perang itu. Tidak takut Tidak dia sama takut mafia beliau, korupsi. termasuk saya sebenarnya menduga apapun yang beliau lakukan, termasuk kebijakan-kebijakan beliau itu menaikkan gaji hakim, kan itu bukti beliau berpihak kepada Iya. hakim. Tapi pada konteks yang sama, beliau udah digiring untuk menyalahkan rakyat lagi, seolah-olah begitu. Gitu.
By design ini Tapi udah bang. tapi itu gimana ya caranya? Maksudnya di era informasi terbuka tidak ada yang distir lagi, memilah-milah berita juga bagaimana? Karena kan semua berkesinambungan kan? Iya. Gimana kita? Maksudnya Ini ngeliatnya- kompleks sebenarnya hubungan kausalitas ini bisa empirik objektif, bisa intersubjektif. Maksudnya begini, contoh Riza Khalid yang beliau hari ini kan nggak pernah disentuh sama siapapun. Betul. Di rezimnya Pak SBY, Pak Jokowi, siapapun betul. orang bahkan ada yang mengatakan ini bandaranya kekuasaan gitulah. Ya istilahnya tuh harta karunnya kekuasaan zaman dulu gitu. Iya. Kuncinya dia yang pegang semua. Mau pemilu butuh yang begini gitu kan. Nah ini yang kemudian mengganggu. Tapi kalau saya melihat bukan itu sih. Kita negara hukum, Iya. jadi equal, setara. Jadi mau presiden, mantan presiden, kalau dia ugal-ugalan, kalau dia salah, dia harus dihukum sama dengan rakyat. Setuju.